adalah niku baik khutbah ingkang pertama lan khutbah sing nomor 2 nggih. Lajeng nggih sholawat nggih sami. Sholawat khutbah yang pertama nggih khutbah sing nomor kali. Ngoten. Nah, sholawat niku kudu Allahumma sholli. Enten kata sholli. Kalau misalkan cuma selain daripada sholli, ya maka boten sah. Misalkan rahmatullah ala Muhammad, rahmati Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad, maka boten sah. Lah niki sing nomor kali nggih. Hamdalah lan sholawat niki kudu baik yang khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi yang pertama nggih niku hamdalah, rukun daripada khutbah nggih. Baik yang khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, lajeng sing nomor kali nggih niku ngaos sholawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik khutbah yang pertama maupun khutbah sing nomor kali. Lajeng apa? Lajeng wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat takwa, nggih, wasiat takwa. Baik khutbah yang pertama maupun khutbah sing nomor kali. Wasiat takwa niku butuh tentang takwa. Jadi kalau misalkan cuma tentang selain daripada takwa niku boten sah. Misalnya tentang napa niku utruk hubud dunia misalkan. Tinggalkan cinta dunia misalkan. Saliyane takwa maka boten sah. Niku. Maka sing nomor 3 nggih niku baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua butuh wasiat di takwa nggih. Lajeng sing nomor sekawan nggih niku napa? Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahima. Nggih niku napa? Ngaos ayat Al-Qur'an di dalam salah satu daripada khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Nah, ngaos Al-Qur'an niki syaratnya kudu satu ayat penuh yang memahamkan. Niki syaratnya ngaos ayat Al-Qur'an kudu satu ayat penuh yang memahamkan. Misalnya sing pun napa niku sing pun masyhur ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah niku satu ayat penuh lan memahamkan. Lah saged boten satu ayat penuh asalkan satu ayat niku ayatnya ayat panjang. Ayatnya ayat panjang. Misalkan kok enten nggih. Enten ayat ayat niku ya mati enggak ya? Ayatnya itu misalnya kok rodok dawa panjang. Nah, maka kalau misalkan dipotong ya. Maka kalau misalkan dipotong maka boten napa-napa asalkan ayatnya niku panjang. Misalnya enten ayat khotibe mundut ayat sing panjang lah, mundut tengah-tengah ya. Niku boten napa-napa. Kalau misalkan ayatnya itu panjang tapi asalkan memahamkan. Niku syaratnya ya. Lajeng ngaos Al-Qur'an niki afdolnya ya. Afdolnya berada di Lah niki kalau misalkan ayat Al-Qur'an niki angsal enten tentang khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, salah satunya. Okay. Tapi sing paling afdol niki enten tentang khutbah yang pertama di akhir. Di akhir khutbah yang pertama. Niku sing paling afdol. Nah niku ayat Al-Qur'an. Lajeng sing terakhir nggih niku wa doa ulil mukminina wal mukminati fil akhirah. Nggih niku doa ya. Doa untuk kaum mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Nah, ngoten. Lah, doa untuk mukmin dan mukminat niki syarate ya. Kudu donga sing berkaitan tentang akhirat. Nggih niku napa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat. Lah niki enten syarat doa niki. Kalau misalkan si khotib niki ketika doa niatnya itu cuma umum, artinya umum itu di luar daripada yang mendengarkan. Misalnya di luar daripada masjid yang mendengarkan. Tak niati donga Allah maghfir lil muslimina wal muslimat ini untuk orang mukmin yang ada di luar misalkan. Maka berikut maka boten sah.
Sing sah pripun? Sing sah niku antara dua. Kalau misalkan khusus untuk kaum muslimin yang ada di masjid ataupun kali-kali nih yang di masjid ataupun yang di luar. Niku baru sah. Kalau misalkan cuma di luar maka boten sah. Boten. Lajeng syarat-syarat daripada khutbah. Syarat-syarat daripada khutbah iki enten 10 nggih, enten 10. Yang pertama nggih niku napa at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Nggih niku suci daripada dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Ngoten. Lah pripun kalau misalkan khotib tengah-tengah khutbah kok misalkan berhadas misal, pripun? Maka nggih wudu. Wudu baru wudu napa niku balik meneh teng mimbar, kemudian napa mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari awal. Senajan tadi pemisahnya itu nggak terlalu lama, walaupun cuma sebentar, nggak sedilut misalkan, sedilut, maka tetap kembalinya dia butuh dimulai dari awal. Ketika kalau misalkan dia di tengah-tengah berhadas, ya, di tengah-tengah dia berhadas. Kemudian ya lajeng nggih niku napa wa tuhar wa anil najasati bisawbi wal badani wal makani. Nggih niku napa suci ya. Suci daripada najis baik yang pakaian, badan maupun tempat. Jadi butuh steril daripada yang najis, butuh suci daripada badan, pakaian maupun tempat. Niku. Lajeng syarat berikutnya nggih niku napa wasatrul aurat. Nggih niku menutup aurat, nggih, menutup aurat. Lajeng napa syarat berikutnya nggih niku berdiri bagi yang mampu. Lah berdiri bagi yang mampu niku kalau misalkan kok boten mampu maka saged lenggah saged. Kalau misalkan boten saged lenggah pripun berbaring, boten napa-napa. Akan tetapi lebih baiknya kalau misalkan ada tiyang sing saged napa niku berdiri ketika jadi khotib, kudu diganteni sing saged berdiri. Kalau misalkan sama-sama nggak bisa harus duduk, maka boten napa-napa. Lah kalau misalkan itu berbaring misalnya, tapi enten sing luwih saged, misalkan saged berdiri atau saged duduk, maka lebih baik diserahkan sing saged berdiri atau sing saged lenggah niku mau. Ngoten daripada berbaring. Lajeng napa wal jurus bainahuma. Fauqa tumaknina shalah. Fauqa tumaknina shalah. Duduk di antara dua khutbah. Khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua kira-kiranya tumakninah sholah. Tumakninah sholah niku kan ngucap subhanallah kan. Lah bagi khotib niku sunnah ngaos napa surah Al-Ikhlas. Yusannu qira'atu Al-Ikhlas lil khotib. Sunnah nggih ngaos surat Al-Ikhlas. Jadi berarti seukuran Al-Ikhlas bagi yang khotib. Maka lenggah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ajeng napa niku berdiri ngelih. Niku sunnah bagi khotib. Nah, bagi makmum niku sunnah doa. Doa antara dua khutbah. Niku. Jadi bagi khotib niku sunnah ngaos surat Al-Ikhlas, bagi jamaah ya, niku disunahkan untuk doa. Ngoten. Ajeng kalau misalkan si khotib itu dua khutbah, tapi dia nggak pakai duduk, misalkan boten pakai lenggah, misalkan bar napa niku khutbah yang pertama dia cuma diem mawon, nggih meneng, lajeng melanjutkan di khutbah yang kedua. Lah pripun niki hukumi boten lenggah. Lah pripun? Maka maka terhitung kalau misalkan boten lenggah, maka terhitung khutbahnya itu satu kali. Terhitung khutbahnya niku satu kali kalau misalkan boten lenggah. Jadi pemisah antara khutbah ingkang sepindah lajeng sama khutbah yang kedua itu adalah duduk di antara dua khutbah. Kalau misalkan boten lenggah maka terhitungnya satu khutbah. Contohnya itu butuh lenggah, butuh enter kursi ini. Boten enter kursi ini enggak boten sakit lenggah. Boten sakit lenggah. Lah kula wingi khutbah teng napa niku? Ini Idul Adha ini ini Candi Rejo lah, bukan disediakan kursi, bukan disediakan kursi.
Lah pripun iki ya. Tapi kula lenggah mawon nggih. Lenggah sekiranya seperti orang duduk ngoten. Kalau misalkan cuma berdiri, yang penting kalau misalnya boten enten kursine pripun. Sing penting napa niku merunduk seperti orang layaknya orang duduk. Nah niku pun dianggap lenggah ngoten. Kalau misalkan cuma berdiri mawon maka dianggap nggih boten lenggah. Soalnya boten biasa dua khutbah. Mungkin cuma khutbah sepisan mawon ngoten mereka. Ngoten. Lah niku. Lajeng syarat berikutnya gini niku napa wal mualah. Terus menerus antara khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua sekiranya boten pemisah yang panjang antara khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua. Ngoten ya. Tapi niki enten pengecualian. Kalau misalkan antara khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua niku si khotib ngaos Al-Qur'an misalkan mau kan sunai ngaos Al-Qur'an Al-Ikhlas. Lah niku kok lebih daripada Al-Ikhlas misalkan. Ngaos surat-surat riyadhah pripun? Maka boten napa-napa walaupun agak panjang. Nah niku. Walaupun agak panjang kalau misalkan ngaos Al-Qur'an. Begitu juga dengan misalkan nasihat. Memberikan nasihat misalkan ke jamaah misalkan di tengah-tengah daripada di antara dua khutbah niku boten napa-napa. Nah niku. Memberikan nasihat. Ya misalnya kok apa niku enten sing rame napa pripun nah diberikan nasihat niku boten napa-napa di antara dua khutbah niku mau. Lajeng syarat berikutnya niku napa dan juga mualah antara khutbah dan juga sholat. Nah, jadi ba'da napa niku khutbah niku kudu langsung sholat. Boten terlalu lama daripada akhir daripada khutbah. Lajeng berikutnya napa butuh berbahasa Arab. Berbahasa Arab niku sing penting mau rukun-rukunnya niku kudu bahasa Arab. Kados hamdalah, sholawat, lajeng wasiat takwa, kemudian ayat Al-Qur'an, lajeng doa untuk napa niku mukminat. Nah niku kudu bahasa Arab. Kalau misalkan di artine niku boten napa-napa. Nah, artinya kan ben paham. Ngoten. Artinya penjelasannya. Kalau misalkan penjelasannya niku full bahasa Arab nggih boten napa-napa nggih. Malah nek teng napa niku UIN niku bahasa Inggris. Khotbahnya bahasa Inggris. Yes no. Oke. Niku penjelasannya nggih. Niku penjelasannya. Nah niku mau sing penting-penting niku kudu bahasa Arab. Nah, kudu bahasa Arab. Kalau misalkan lah pripun misalkan enten tengah dusun nah sing khotib niku bar boten saged blas napa niku belajar bahasa Arab boten saged nglapalno bahasa Arab lah niku pengecualian. Nah niku boten napa-napa. Lagi bahasanya tiambak-tiambak. Kalau misalkan memang boten saged bahasa Arab blas, ngoten nggih. Nah, ngoten. Lajeng kemudian diperdengarkan arba'in ya 40 orang. Nah, 40 orang niki termasuk daripada khotib. Berarti sing jamaah 39. Ngoten. Lah niki syarat-syaratnya niki syarat-syaratnya yang memperdengarkan nggih syarat-syaratnya yang memperdengarkan 40 niki syarat-syarat yang memperdengarkan 40 niki napa nggih niki boten kudu enten teng masjid nggih boten kudu teng masjid. Nah niki malah nggih walaupun di luar daripada batas daripada wilayah masjid yang sing wingi sing dibahas niku napa niku Jumatane niku mau walaupun tiang-tiangnya niku enten di luar batas wilayah daripada masjid niku boten napa-napa. Lajeng sing nomor kali boten butuh mesti paham daripada apa yang dikhotbahkan. Jadi kalau misalkan kok enten sing jamaah niku boten paham lajeng kok misalnya kok enten sing turu misalkan lan rata-rata enten sing turu. Nah, ini pripun? Nah, maka tetap sah, maka tetap sah. Biasanya napa niku nek khotim niku nek pas khotbah niku nggih kata itu. Enak-enak itu niku. Nah, biasanya ngoten. Nah, lajeng begitu juga syarat berikutnya napa dilakukan di waktu zuhur, ngoten ya. Dilakukan di waktu zuhur. Nah, niki enten syarat tambahan okay, yang mendengarkan itu butuh sing kados kemarin di apa namanya
dibahas ngene iku kudu laki-laki. Ya. Kalau misalkan dari 39 niku salah satu gale kok perempuan, ibu-ibu maka boten sah. Nah, niku 39 40 sak OTP niku kudu laki-laki. Ya, niku. Jadi tambahannya. Ya. Daripada apa itu syarat daripada khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, enten pertanyaan? Ini sumbangan. Kadang dari beberapa kali hotel ini kan kadang ini offset, kadang dalam bahasa takwa bukan bersolawat. Yuk banget begitu. Jadi kadang itu pribon gitu. Jadi kadang-kadang nek sewaktu kita ini menggunakan hotel tidak melakukan tidak memenuhi kriteria rukun khotbah dan wasiat takwa dan sebagainya. Dan salah satu nek awak dhewe lek guru niku awak dhewe bali selalu kok sak nalika Pak Khotib sampean kurang nggo selawat, Pak Khotib sampean nggo selawat, apa guru kuwi apa kita ini setelahnya kita selesai diskusi setelahnya awak dhewe dari selalu apa gitu saja apa kudu sak nalika kudu beritahu. Jadi gini, kalau misalkan khotibnya niku lali ya ngaos salah satu setunggal rukun ini, kalau misalkan makmum niki mampu, artinya mampu nasihati atau apa niku mengingatkan si khotib, maka langsung kudu ngingetin. Misalnya si apa namanya makmumnya yang tentang sop pertama kok malah persis di depan khotib misalnya, maka pripun, maka diingetin. Nah, kalau misalkan diingetin kan baleni mulai mungkin sing khotbah sing pundi sing boten kurang napa niku rukun niku mau. Dibaleni cuma misalnya mau sa bahasa Indonesia ya lah. Kalau misalkan mau sing lali salah satu rukune maka baleni mawon cuma rukun-rukune mawon. Rampung. Jadi misalnya mau pun sa sarae sa Indonesia nih kok kesupen sing wasiat ditakwa lalu diperingati, maka khotib baleni meleh napa niku cekap rukun-rukune mawon. Ngoten. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah. Nah. Ngoten. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, niku sah kok. Kok cuma ngoten mawon. Sing penting mau 5 rukun niku mau. Tapi kalau misalkan si makmum niku misalnya kok enten tentang wingking bukan di sopi yang pertama, rodo angin kalau misalkan mau diingetin nggih sampun simpan mawon. Niku mau simpan sampai ba'da salat ya baleni salat mulai. Berarti namanya baleni salat zuhur. Baleni salat zuhur. Madan. Terus dalam wasiat takwa ini kan ada ayat-ayat yang bersinggungan dengan takwa. Tapi ini mungkin Quran, dibaca Quran, tapi dibaca Qurannya itu bisa dua nggak? Maksudnya ibaratnya ini bisa kanggo sah wasiat takwanya dan kanggo baca Qurannya. Kamu salah satu niati paling ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih pada tamutunna itu orang terus maca surat padahal itu surat Quran ya wasiat takwa. Enggak, napa niku wasiat takwa tiyambak ya niku ayat nggih tiyambak. Kalau misalkan cuma jadi satu wasiat berarti kurang setunggal. Jadi saat ini itu salah satu diniati wasiat takwa atau diniati baca Quran. Kalau misalkan baca Al-Qur'an ya berarti diniati baca Al-Qur'an. Karena itu kan sing paling anu kan kalau misalkan wasiat takwa niku ya di luar daripada ayat Al-Qur'an. Usikum bitaqwallah. Itu pun cekap boten yang di ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an diambak. Kalau misalkan makmum niku masbuk ya.
sholat Jumat, kalau misalnya ketinggalan 1 rakaat, maka cukup cekap nambah 1 rakaat. Tapi kalau misalkan makmum niku masbuk kali rakaat, maka niku kudu nambah 4 rakaat. Ngoten. Sanes 2 rakaat. Nah, ngoten. Enten pertanyaan? Boleh? Ampun? Ampun, ibu-ibu, boten. Nah, soalnya bab Jumat iki, boten ngelakoni. Boten ngelakoni. Soalnya boten ngelakoni iki, boten napa-napa. Allahu a'lam bishawab.